perbincangan pemirsa. Tugas berat memang rasanya Kang Emil, bagi Kang Emil dan rekan-rekan para kepala daerah ini untuk bisa menyeimbangkan di masa-masa seperti ini antara masalah kesehatan dan juga masalah perekonomian tadi. Apalagi kalau kita sudah mendengarkan pemaparan dari Prof. Nidom bahwa virus corona ini begitu cerdiknya, begitu cerdasnya, bermutasi dan juga bisa menyesuaikan diri. Kita ingin tahu sebenarnya dari rencana Provinsi Jawa Barat sendiri ke depannya Kang Emil, fokusnya akan seperti apa Kang Emil? Data-data di Jawa Barat ya, sebenarnya ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. 3 bulan lalu permasalahan di Jawa Barat itu adalah tingkat kesembuhannya, orang yang dirawat terlalu lama. Sekarang kami sudah di atas rata-rata nasional. Dulu yang sembuhnya hanya setengah dari kasus aktif. Sekarang sudah 85%, sementara rata nasional kan 84%. Yang stabil dari Jawa Barat, entah kenapa, alhamdulillah tingkat kematiannya itu sangat rendah, 1,7%, ya, setengah dari rata-rata tingkat kematian nasional. Nah, yang harus diwaspadai di Jawa Barat hari ini adalah keterisian di daerah-daerah pariwisata. Jadi baru pertama kalinya sekarang Kota Bandung itu zona merah, dan baru pertama kalinya juga sekarang daerah Bodebek yang biasanya langganan merah sekarang sudah tidak merah lagi. Bogor, Depok, Bekasi minggu ini tidak zona merah, tapi zona merahnya ada di Bandung. Jadi ini mengindikasikan memang libur panjang kemarin di mana orang-orang Jakarta, Bodebek itu berlibur ke daerah Bandung dan KBD juga zona merah, memang terjadi lonjakan. Nah, inilah menjadi sebuah pencermatan sehingga saya minggu ini akan memberikan pengumuman agar weekend ini bukan libur panjang, sebaiknya warga yang biasa ke Bandung Raya berlibur kurangi dulu karena zonanya sedang zona merah kira-kira. Nah, data-data inilah yang menjadi rutinitas kita dalam pengambilan keputusan. Jadi yang baiknya kita pertahankan di Jawa Barat, yang kurang-kurangnya kita akan tingkatkan. Kemudian pengajian sampel PCR juga kita ada di standar WHO itu 50.000 per minggu, kita ada di 40-an ribu, dan ini terus akan kita mintakan juga dukungan dari pusat. Oleh karena itu menurut saya, Mbak, narasi pengendalian COVID ini nggak bisa semuanya harus daerah kira-kira begitu ya. Daripada masalah daerah yang seolah-olah disalahkan. Saya kira ini adalah permasalahan bersama, kebijakan bersama, bagaimana semangat kebersamaan itulah yang kita butuhkan sekarang. 9 bulan itu kan orang stres banyak, orang marah banyak, orang yang mulai tidak percaya banyak. Kalau stres gabung marah tuh hobinya nyalahin, Pak. Ini kalau ada masalah ya pointing finger. Oleh karena itu menurut saya mari kita bangun narasi termasuk oleh TC1 semangat agar kita bersama-sama untuk mengendalikan ini, salah satunya ketaatan dari para pemimpin masyarakat, pemimpin kelompok komunitas agama agar tetap produktif asal adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebenarnya hanya itu sambil menunggu vaksin. Kebetulan saya relawan vaksin. Bulan ini akan diumumkan apakah darah saya mengandung antibodi karena saya sudah disuntik 2 kali, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sehingga memberikan harapan. Makanya di Jawa Barat kampanyenya selalu ayo kita disiplin karena vaksin sudah dekat, kira-kira sambil menunggu vaksin. Nah, artinya dalam suasana depresi seperti ini, tugas pemimpin juga memberikan sense of hope, kira-kira begitu. Kita tidak melulu berkutat di angka, berkutat tentang berita buruk itu, tapi kita juga memberikan semangat, harapan. Maka harapan dari Bandung, dari Jawa Barat adalah, yuk vaksin itu ada di Jawa Barat, di Bio Farma, sudah dekat, karena sudah dekat jangan lengah, jangan kendor, kita tetap disiplin. Nah, kira-kira itu rencana-rencana kami, kita tingkatkan 3T-nya, kita kampanyekan 3M dengan sense of hope dari vaksin, narasi kebersamaan juga harus kita bangun, mempertahankan yang baik tadi kesembuhan, tingkat kematian, tapi yang kurang-kurang kita akan perbaiki. Saya kira itu semangat dari Jawa Barat. Baik, semangat dari Jawa Barat. Sepakat rasanya kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kang Emil, bisa menyelesaikan hal ini secara bersama, tidak parsial dari per daerah, dan juga tadi ada hope ataupun harapan yang harus diberikan, disampaikan kepada masyarakat. Prof. Nidom, nanti juga mungkin Dr. Danadi bisa berikan masukan kepada daerah-daerah ataupun provinsi-provinsi ini. Silakan Prof. Nidom.
artinya masuk yang terutama virus ini kan menular melalui pernapasan. Jadi melalui lubang-lubang pernapasan, jadi baik hidung maupun mulut. Jadi istilahnya bahwa kalau lubang pernapasan, pintu masuknya virus itu sudah tutup dengan baik, insya Allah yang namanya virus dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dia sudah ada di udara bebas, dia tidak akan bisa berkembang. Nah, jadi artinya bahwa masker itu punya peran yang penting. Kemudian jaga jarak. Karena kenapa harus jaga jarak? Karena memang ada loncatan virus ini yang sekitar 1-2 meter. Nah, kemudian kenapa harus kita cuci tangan dan sebagainya? Kadang-kadang karena biasanya tangan ini kan suka kemana-mana. Jadi ada 3M itu sebetulnya sudah kunci pokok untuk bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi, nah, tapi terus terang saya dari 3M itu menyoroti bahwa belum terstandarnya masker yang dipakai. Jadi kalau memang Bapak Presiden memakai masker yang warna hitam, ya mungkin itu yang terstandar dan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, yang belum terstandar, saya melihat adanya pengujian di dalam laboratorium. Padahal pengujian di dalam laboratorium itu merupakan basis data yang digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh COVID ini di Indonesia. Jadi kita sepakat bahwa menggunakan real time PCR dengan macam-macam primer. Nah, itu harusnya disepakati bahwa itu yang dipakai oleh semua laboratorium, dikontrol oleh Kemenkes, bagaimana masing-masing laboratorium itu memberikan data yang terstandar sehingga angka itu tidak akan berselisih tadi seperti di Jawa Tengah dan sebagainya. Itu disebabkan karena data yang berasal dari data laboratorium itu belum bisa terstandar atau mengalami kebingungan, analisisnya mengalami kebingungan dan sebagainya, sehingga terjadi keterlambatan di dalam pelaporannya. Itu yang saya melihat, jadi daerah perlu melakukan hal yang sederhana tetapi bisa efisien dan efektif untuk mencegah COVID ini. Baik, penutup dari Dr. Danardi mungkin. Jadi kalau saya melihat masih ada terus kenaikan atau paling tidak bahwa masih ada fluktuasi dari kasus-kasus terkonfirmasi ini, terutama tadi dari DKI dan dari Jawa Tengah, ini saya kira perlu menjadi acuan kita. Jadi bahwa sikap kita terhadap protokol kesehatan jangan sampai lengah. Karena itulah satu-satunya cara bahwa agar supaya kita terlindung. Tapi bahwa memang ada catatan bahwa di DKI sama di Jawa Tengah itu ada peningkatan kemampuan untuk melakukan tes PCR sehingga temuan menjadi semakin banyak. Tapi saya juga harus membuat catatan untuk tes PCR ini. Jadi saya ketemu juga dengan beberapa teman, beberapa orang yang kalau sudah melakukan tes PCR itu merasa bahwa sudah sakti, merasa sudah, saya seminggu yang lalu sudah tes PCR negatif. Jangan lupa itu bahwa tes PCR itu pada hari itu saja. Baik. Saya setuju dengan di Jepang bahwa tes PCR itu hanya berlaku 3 hari saja. Jadi harus berhati-hati bahwa meskipun hari ini saya tes PCR, besok ataupun ke depan harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Harus disiplin. Baik, Dr. Danardi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pesan-pesannya. Prof. Nidom juga terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kang Emil terima kasih untuk waktunya dan juga sudah memberikan bagaimana gambaran dari Provinsi Jawa Barat untuk bisa menangani kasus ini. Semoga lancar dan juga tercapai harapannya. Kang Emil terima kasih.